Bu Elaina. Mana Bu Nggih, Elaina? Pak Har. Ya, Nggih. silakan Bu Elaina. Nanti tolong refleksi saya betul-betul ditindaklanjuti ya. Insya Gitu Allah, ya. Pak Har. Jadi karena kalau harus diberi masukan teman-teman ini. Silakan Bu Elaina. Nggih. Sama Bu Pepi, Pak Har. Ya, terima kasih. Monggo silakan. Nggih. Monggo Bu Pepi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Iya, Bu. Terima kasih. Gimana kabarnya, Nak Pepi? Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Ibu Guru? Iya, alhamdulillah saya juga sehat. Keluarga gimana, Bapak Ibu? Sehat juga? Alhamdulillah, Bu. Sehat semuanya. Iya, alhamdulillah. Hari ini, mari kita berdoa dulu ya, Nak Pepi, sehingga nanti kegiatan kita bisa lancar. Iya, Bu. Oke. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah. Sekarang kita perkenalan dulu ya, Nak Pepi ya. Iya, Bu. Perkenalkan, saya guru BK baru di sekolahnya Nak Pepi di SMKN Trucuk Bojonegoro. Saya sebelumnya sudah menjadi guru BK di Surabaya. Jadi saya jadi guru BK pertama kali tahun 2015, kemudian 5 tahun di sana, kemudian di sini, terus pindah di sini. Begitu Nak Pepi. Mungkin belum familiar ya dengan saya ya. Iya, Bu. Pantes kelas 8 saya belum pernah lihat Ibu Guru. Iya. Sekarang giliran Nak Pepi, silakan bercerita namanya, rumahnya, terus cita-citanya apa, silakan ya. Iya, Bu. Nama saya Pepi Siska Diulansari. Saya dari Desa Sumbang Timun. Oh, dari Sumbang Timun. Biasanya naik apa, Iya. Nak Pepi? Bareng temennya atau bawa sepeda atau gimana? Naik sepeda, Bu. Oh, naik sepeda. Alhamdulillah. Sebelumnya pernah nggak Nak Pepi konseling dengan guru BK-nya mungkin waktu di SMP? Belum pernah. Oh, belum. Baiklah, saya jelaskan ya, Nak Pepi ya. Iya, Bu. Jadi konseling itu adalah upaya pemberian bantuan kepada siswa. Jadi digarisbawahi di upaya memberikan bantuan ya. Jadi bukan yang seperti pemahaman siswa kalau bahwasanya guru BK itu menangani siswa yang nakal-nakal gitu enggak ya. Jadi guru BK itu memberikan bantuan agar siswa berkembang dengan optimal. Misal, Nak Pepi nanti bingung mau melanjutkan kemana setelah SMP. Atau mungkin Nak Pepi ini galau atau ada masalah dengan keluarga, bisa disampaikan kepada saya, dicurhat kepada saya ya. Jadi biar masalah itu enggak disimpan sendiri. Bu Pepi kan juga biar bisa tahu harus gimana dengan masalah tersebut. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Bu, saya mengerti. Jadi selama sesi konseling ini, ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi semua yang diceritakan oleh Nak Pepi akan menjadi rahasia. Jadi hanya kita berdua yang tahu, itu yang pertama. Yang kedua, selama konseling ini Nak Pepi harus aktif. Ini termasuk asas kegiatan. Proses konseling ini tidak bergantung kepada saya sebagai guru BK, namun tergantung kepada Nak Pepi yang nantinya akan menyelesaikan masalah Nak Pepi. Atau ini termasuk asas kemandirian. Kemudian selama proses konseling, Nak Pepi harus bercerita apa adanya. Jadi yang terbuka ya, nanti ya nggak usah malu, nggak usah khawatir kalau akan saya ceritakan ke guru-guru yang lain. Seperti itu. Paham, Nak Pepi? Oh iya, Bu, saya paham. Sekarang lanjut ya. Di sini Iya, Nak Bu. Pepi saya panggil ke BK ini jam istirahat ya. Jadi saya minta Iya. tolong temannya buat manggil. Kemarin tuh saya lihat di lomba kelas meeting, wakili kelas ya itu ditemani wali kelasnya ya pas nyanyi. Ada apa sih?
Iya, Bu, karena saya itu nggak pede, Bu, kalau nyanyi dilihat banyak teman-teman. Oh, padahal suaranya Nak Pepi kemarin lumayan bagus loh. Bapak Ibu juru juga bilang seperti itu. Iya, Kak, Bu. Tapi saya merasa, apa ya, Bu, kayak dredeg gitu loh, Bu, gemetaran, Bu, apalagi saat pegang mikrofon. Sampai suara saya itu merasa tidak terdengar terus ditemani Bu Eli pas nyanyi. Iya, saya juga sempat lihat di awal-awal nyanyi itu enggak kedengeran suaranya. Ya, nggak apa-apa, sudah bisa maju, sudah bisa wali kelas, sudah bagus. Terus kemarin ditemani wali kelasnya gimana rasanya? Kalau pas ada Bu Eli ya, Alhamdulillah. Kemarin juga saya lihat suaranya Nak Pepi ini khas gitu loh. Beda dengan suaranya siswa lain, tapi sayangnya nggak kedengeran. Sadar nggak Nak Pepi kalau punya suara yang khas gitu? tidak, Bu, menurut saya kok biasa-biasa saja ya. Terus juga tidak pernah ikut lomba, tampil di depan umum gitu, Bu. Makanya itu saya merasa grogi. Apalagi kemarin diteriakin teman-teman ya. Malu Oh mungkin ya Nak iya, Pepi ya. betul, Bu. Terus saya juga tampil pertama loh, Bu, itu. Oh iya nomor 1 kemarin. Jadi begini, jadi Nak Pepi ini kan tidak percaya diri karena belum pernah ikut lomba ya. Iya, Bu, betul. Di desa enggak pernah ikut lomba Nak Pepi Agustusan gitu. Sama sekali, Bu, tidak pernah. Penyebabnya apa? Ya, karena saya merasa tidak percaya diri, Bu. Minder gitu loh, Bu, saya itu. Oh gitu. Jadi yang waktu lomba di sekolah itu kan nggak pede karena nggak pernah ikut lomba. Kemudian ditelusuri lagi kenapa nggak ikut lomba karena nggak pede. Berarti muter aja ya. Di masalah utamanya berarti tidak percaya diri ya, Nak Pepi ya. Iya, Bu. Baik, sekarang dilanjutkan. Biar kita bisa menemukan penyebab apa sih yang menjadikan saya tidak percaya diri. Nak Pepi cerita apa adanya ya, yang terbuka sama Bu Ella. Iya, Bu. Sekarang coba diceritakan Nak Pepi, apa sih yang dipikirkan Nak Pepi tentang dirinya Nak Pepi? Saya itu minder, Bu, karena saya itu tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Saya itu tidak punya sepeda motor untuk pakai seragam SMK yang masih bagus itu loh, Bu, tapi saya masih memakai seragam SMP. Rasanya itu malu, Bu, sekali, Bu. Malu banget. Bentar, Bella oh berarti diam. faktor ekonomi ya? Iya, betul, Bu. Jadi sepeda motor enggak ada. Kalau uang saku gimana? Kalau uang saku, saya sering tidak diberi, Bu, sama ibu saya. Gitu. Sekarang gini, seandainya kalau Nak Pepi ini punya fasilitas lengkap, sepeda, uang saku, apakah Nak Pepi akan lebih percaya diri? Kira-kira kok iya ya, Bu, ya? Karena saya Hmm, merasa sama gitu sama teman-teman. Sekarang dilihat coba teman-temannya yang punya fasilitas banyak, punya sepeda, punya pulsa, punya apa-apa, itu apakah mereka juga percaya diri di kelas? Enggak juga. Oh, berarti penyebab tidak percaya diri bukan karena kita punya apa-apa ya? Ada penyebab lainnya? Oh iya ya, Bu. Apa ya, Bu, ya? Mm-mm. Sekarang coba tadi kan Bu Ella sudah tanya kekurangannya dari Nak Pepi. Coba sekarang dipikir lagi apa sih kelebihan yang ada di dirinya Nak Pepi? Apa ya, Bu? Saya tidak tahu, Bu. Oh, jadi Nak Pepi ini hanya tahu kekurangannya ya. Bukankah semua orang itu punya dua sisi ya Nak Pepi ya? Ada sisi baik, sisi buruk gitu ya. Iya, Bu. Ada Mm-mm. sisi baik dan sisi buruknya. Atau ada kelebihan dan kekurangan. Berarti Nak Pepi juga punya kelebihan seperti itu ya. Iya, tapi apa ya, Bu, ya? Mm-mm. Kita lanjutkan ya. Jadi begini, apakah Nak Pepi ini nggak terbiasa mungkin ya menceritakan kelebihannya di orang lain mungkin nggak terbiasa ya?
Iya Bu, betul. Saya nggak biasa Bu. Seolah-olah itu saya membanggakan diri, menyanjungkan diri itu nggak biasa. Jadi begini, saya luruskan ya. Jadi kalau menurut Bu Ella, kelebihan itu, menyampaikan kelebihan itu bukan suatu kesombongan. Yang dimaksud kelebihan dengan sombong itu misalnya kalau Nak Pepi ini juga merendahkan temannya yang lain. Misal, saya ini lebih pintar, kamu tuh lebih bodoh lah. Kalau menurut saya itu yang namanya sombong. Tapi seandainya kalau Nak Pepi ini saya tanya kelebihan, berarti kan itu bukan merendahkan atau bukan merendahkan teman dan juga bukan sombong seperti itu. Coba diceritakan lagi kelebihannya apa? Oh gitu ya Bu. Iya. Mm-mm. Tapi saya nggak tahu Bu, kelebihan saya apa Bu. Oh iya, berarti ini saya simpulkan ya. Jadi Nak Pepi ini tidak percaya diri karena sumbernya dari pikiran-pikiran Nak Pepi. Nak Pepi ini hanya tahu kekurangan-kekurangannya saja. Merasa tidak ada yang dibanggakan, tidak punya orang tua yang cukup untuk memfasilitasi, tidak punya paketan, seperti itu ya. Iya Bu, benar. Padahal kita tahu bahwasanya setiap orang yang lahir itu dikaruniai kekurangan dan kelebihan karena kita tahu ya kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi bukan berarti diri kita itu jelek semua ya, pasti ada kelebihan. Iya Bu. Berarti sekarang ini kita akan menetapkan tujuan konseling, yaitu Nak Pepi yang selama ini hanya memikirkan kekurangan saja itu perlu di-stop. Untuk menghentikan atau mengstop ini, saya nanti akan menggunakan strategi teknik penghentian pikiran. Setelah di-stop, maka pikiran negatif yang tadi, yang ada di pikiran Nak Pepi ini kita ubah menjadi pikiran positif. Iya Bu, siap. Agar lebih paham tentang masalah Nak Pepi dan juga hubungannya dengan teknik penghentian pikiran tadi, disimak video yang saya tampilkan setelah ini ya. Iya Bu. Banget orang yang curhat, Kak, aku kok rasanya nggak punya kelebihan Dengar apa-apa nggak ya. Nak Pepi suaranya? Begitu juga di sesi mentor Dengar, itu Bu. kan kurang lebih sama. Banyak banget orang yang datang karena ngerasa nggak punya kualitas diri apapun. Karena itu mereka jadi ragu aja gitu buat ngambil kesempatan yang sebetulnya ada di depan mata mereka. Tapi ya nggak pede aja gitu karena ngerasa nggak punya kelebihan. Entah itu kesempatan di dunia kerja, di dunia akademis, atau bahkan sampai ke kesempatan di dunia romance. Tapi masa iya sih setelah lu hidup belasan atau puluhan tahun lu masih nggak punya kelebihan sama sekali? Negativity bias adalah kecenderungan kita untuk lebih sering mengingat pengalaman atau informasi yang sifatnya negatif. Jadi gini, menurut berbagai penelitian, sekarang udah nggak gitu. I mean, kalau lu bisa akses YouTube dengan bebas, kemungkinan besar nyawa lu tuh 1000 tahun lamanya. Sementara peradaban modern sendiri jadi apa? Tukang bangun piramid yang bisa lu jual ke pabrik. Ke bagaimana lu memandang diri lu juga. Salah satunya jadi lu lebih fokus ke hal-hal negatif dan kekurangan yang lu miliki. Nah, kecenderungan buat merhatiin kekurangan diri ini ada banyak banget sih dampaknya. Balik ke penelitian lagi deh. Lo sering melakukan negativity bias, punya kemampuan, dan itu tuh bikin lo jadi kekurangan yang lo miliki. Cepat menyerah walaupun banyak hal yang perlu dikerjakan. 6. Bahwa itu adalah hal positif yang gak semua orang punya. Yang ada di diri negatif adalah dengan menghentikan pikiran itu saat terjadi. Nah, untuk ini, yang harus lo lakukan adalah lo harus sadar ketika lo sudah mulai berpikir dengan negativity bias. Jadi kalau lagi bengong nih, lo lagi mikirin sesuatu, terus lo sadar secepat mungkin bahwa oh ini gue lagi negativity bias nih, langsung stop, bilang stop, jangan dilanjutin, ini jahat sama diri sendiri. Kalau misalkan ngomong ke diri sendiri. Nah, sampai di sini dulu ya Nak Pepi. Jadi di dalam video ini mungkin ada yang bisa ditangkap dari Nak Pepi. Silakan. Sama kayak saya ya Bu ya, itu nggak tahu kelebihan dan merasa tidak punya kelebihan. Terus ada kata stop-stopnya gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Jadi nanti di tahap teknik penghentian pikiran ini, yang pertama adalah kita nanti akan mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif di diri Bu Pepi. Kemudian nanti akan dihentikan yang pertama kali oleh saya. Jadi saya nanti akan mengatakan stop
Seperti itu. Kemudian yang ketiga nanti akan dihentikan sendiri oleh Nak Pepi. Nanti Nak Pepi sendiri yang mengatakan stop seperti itu. Kemudian setelah itu kita nanti akan mengidentifikasi pikiran positif. Kemudian kita ganti yang negatif tadi setelah kata stop dengan pikiran yang positif. Kemudian yang terakhir kita berikan tugas rumah. Sampai di sini paham? Oh ya Bu, saya paham Bu. Kita langsung masuk ya di tahap pertama ya. Ya. Jadi di tahap pertama, coba sekarang pikirkan dan renungkan yang tadi apa sih yang Nak Pepi pikirkan tentang dirinya, coba disampaikan ya. Ya Bu. Ini saya nulis dulu ya Bu ya. Oh ya, ini ada LKK ini di kolom pertama itu adalah mengidentifikasi pikiran negatif ya. Ditulis nanti disampaikan ke Ibu ya. Iya Bu, saya nulis dulu ya Bu ya. Nah, sudah ya, sekarang diucapkan dengan keras ya pikiran negatif tersebut ya. Iya Bu. Saya anaknya orang yang tidak punya. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak seberuntung teman yang lain. Saya tidak memiliki kelebihan apa-apa. Stop. Kaget Bu saya Bu. Iya, seperti itu. Saya anaknya orang tidak punya. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak seberuntung teman lain. Saya tidak punya kelebihan apa-apa. Stop. Ini yang kedua lumayan lebih paham ya. Ya Bu. Sekarang Nak Pepi sendiri yang mengatakan stop. Jadi terlebih dahulu Nak Pepi nanti mengatakan tentang pikiran negatif tadi, kemudian langsung bilang stop pada dirinya sendiri ya. Oh gitu ya Bu ya. Iya Bu ya. Iya. Saya anaknya orang tidak punya. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak seberuntung teman yang lain. Saya tidak punya kelebihan apa-apa. Stop. Bagus sekali Nak Pepi. Jadi di akhir tadi sudah ada kata stop ya. Sekarang sudah menyampaikan secara verbal, sekarang sampaikan di dalam hati. Namun nanti ketika Nak Pepi mau memberhentikan, bilang stopnya diucapkan ya. Jadi biar Bu Ella tahu kalau Nak Pepi ini sudah menyetop pikiran negatifnya. Iya Bu. Stop. Good, pinter. Gimana rasanya? Iya Bu. Ya kaget Bu, tapi saya mulai bisa mengerti cara menghentikan pikiran Bu. Pintar. Sekarang sudah bisa menghentikan pikirannya. Sekarang kita gali bersama ya. Apa sih kelebihan yang ada di Nak Pepi ini ya? Oh iya Bu. Nak Pepi dulu kan waktu pondok Ramadan jadi juara mengaji ya di kelas ya. Iya Bu. Iya. Apakah itu bukan kelebihan? Iya. Lanjut. Kemudian kata juri lomba menyanyi kemarin, Nak Pepi ini punya suara bagus. Apakah itu juga bukan kelebihan, Nak? Iya Bu. Coba sekarang dipikirkan lagi kelebihan apa yang ada di diri Nak Pepi. Saya bisa menjadi juara menyanyi Bu. Nanti, tapi kalau saya percaya diri. Berarti sudah lebih yakin ya. Yakin dengan dirinya sendiri bahwa Nak Pepi ini punya bekal dengan suara yang bagus, nanti akan bisa menjadi juara menyanyi. Seperti itu ya? Iya Bu. Oke. Sekarang kita ulangi lagi langkah sebelumnya, namun setelah kata stop, langsung disambung dengan Nak Pepi menyatakan pikiran-pikiran positif yang tadi tentang kelebihan Nak Pepi. Siap? Siap Bu. Silakan. Saya anaknya orang tidak punya, saya tidak punya apa-apa, saya tidak seberuntung teman lain, saya tidak punya kelebihan apa-apa. Stop. Ya. Ya. Lanjut, dilanjutkan dengan yang positif, Nak. Yes.
Meski saya dari keluarga miskin, saya tetap dikaruniai Allah kelebihan. Saya bisa dan pandai mengaji. Saya memiliki suara bagus dan saya bisa menjadi juara menyanyi suatu saat. Good. Sekarang sampaikan dengan suara pelan ya. Silakan. Saya anaknya orang tidak punya. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak seberuntung teman lain. Saya tidak punya kelebihan apa-apa. Stop. Meski saya dari keluarga miskin, saya tetap dikaruniai Allah kelebihan. Saya bisa dan pandai mengaji, dan saya memiliki suara yang bagus dan bisa menjadi juara menyanyi suatu saat nanti. Pintar. Tadi Bu Ella yang men-stop, sekarang Nak Pepi yang men-stop sendiri ya. Oh iya Bu. Saya tidak seberuntung teman lain. Saya tidak punya kelebihan apa-apa. Stop. Meski saya dari keluarga miskin, saya tetap dikaruniai Allah kelebihan. Saya bisa dan pandai mengaji, dan saya memiliki suara yang bagus. Saya bisa menjadi juara menyanyi pada suatu saat nanti. Pintar. Sekarang dengan suara pelan, Nak Pepi. Saya anaknya orang tidak punya. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak seberuntung teman lain. Saya tidak punya kelebihan apa-apa. Stop. Meski saya dari keluarga miskin, saya tetap dikaruniai Allah kelebihan. Saya bisa dan pandai mengaji. Dan saya memiliki suara yang bagus dan bisa menjadi juara menyanyi suatu saat. Pinter ya. Sekarang dilanjutkan di dalam hati Anak Pepi ya. Jadi menyampaikan pikiran negatifnya di dalam hati, men-stop di dalam hati, kemudian mengganti pikiran positif juga di dalam hati. Silahkan Anak Pepi. Ya Bu. Sudah, Nak Pepi? Sudah Bu. Sampai di sini mengerti ya, Nak Pepi ya? Iya Bu, saya mengerti Bu. Coba disampaikan, apa sih yang hari ini kita dapatkan dari proses konseling ini, Nak Pepi? Untuk untuk menghentikan pikiran negatif saya harus mengatakan stop sampai saya sadar bahwa pikiran negatif itu sudah tidak ada. Kemudian saya bisa mengganti dengan mengatakan kepada diri saya tentang kelebihan-kelebihan yang saya punya, Bu. Pintar. Sekarang biar Nak Pepi lebih mengerti, ini dilanjutkan tadi ya LKK atau lembar kerja yang nanti dikerjakan Nak Pepi. Ini ada tahap-tahapannya yang sudah kita praktekkan bersama. Nanti dicetak. Ini dipraktekkan ya. Jadi waktu praktek di rumah itu direkam, kemudian minggu depan kita bertemu lagi, kita evaluasi sama-sama. Oh, iya Bu. Berarti LKK ini dikerjakan semua ya Bu ya? Nggak harus satu hari selesai, jadi bertahap saja ya. Oh, gitu ya Bu. Iya ya Bu. Ya. Kemudian ini saya simpulkan ya, jadi Nak Pepi ini sudah sangat baik dalam berlatih tahap teknik penghentian pikiran. Sekali lagi, latihan ini tidak boleh berhenti di sini ya. Jadi Nak Pepi harus sering latihan di rumah, dimulai dengan mengatakan stop dengan suara keras, suara pelan, kemudian di dalam hati. Sampai sini cuma mengerti? Oh, ya Bu, saya mengerti Bu. Berarti Apakah setiap saat bisa berlatih ya Bu ya ini ya? Iya, bisa berlatih. Semakin Nak Pepi sering berlatih, nanti akan semakin bisa menghentikan pikiran negatifnya, kemudian insya Allah jadi lebih percaya diri. Oh, iya Bu Ella, terima kasih. Saya mengerti Bu. Ditanya apa? Ada yang ditanyakan?
Tidak ada Bu Ella. Sudah mengerti ya? Ya Bu, saya sudah mengerti. Terima kasih atas kerjasamanya Nak Pepi. Sebelum diakhiri proses ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa Ya mulai. Bu. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Diakhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, Pak Oke ya. Har. Oke. Sekarang pukul berapa ini? 8.15. Jadi baru 25 menit ini ya. Oh, baru 25, Pak. Ya. Rasanya lama. Ya, Ternyata Anda baru kan 25, bisa Pak. di meja ada katanya di komputernya ada itunya, ada apa? Iya, Ada ada jamnya. Nah, ini ada Oke. komputer saya di kanan bawah ini ada jamnya ini. Oke, Pak Har. Ya gitu ya. Oke ya. Pukul 8.15 ya. Sekarang. Jadi sekitar 25 menit. Bu Ella ini tadi 25 menit kira-kira gitu. Tadi tapi sudah ada kemajuan ya. Bu Ella sudah ada kemajuan. Ya kalau saya runut di pedoman pengamatan itu kan ngambil dari RPL ya kan itu ya. Di apa namanya ini loh judulnya ini kan mengambil dari RPL. Tahapnya itu diganti aspek yang diamati itu loh. Kan sebelah kiri kan nomor urut itu ya. Ya. Iya, Pak. Nomor urut lalu sebelahnya aspek yang jangan ditulis tahap, aspek yang diamati. Kan gitu. Lalu apa sebelah kanan itu maksudnya itu hasil pengamatan. Hasil pengamatan dibagi dua. Dibagi dua, ada tidak ada. Ada tidak ada. Kan gitu. Itu hasil pengamatan. Jadi maksud saya kolom-kolomnya dimodifikasi. Ya kan? Saya ulangi lagi ya. Sebelah kiri kan nomor urut. Terus kanannya aspek yang diamati, itu isinya tahapan-tahapan tadi itu ya toh. Lalu sebelah kanan itu ada hasil pengamatan. Hasil pengamatan itu dibagi dua. Sebelah kiri ada, sebelah kanan tidak ada, ya kan? Maksudnya ada itu ditunjukkan oleh konselor, tidak ada itu enggak ditunjukkan, dilewati ya gitu. Jadi lalu di bagian bawah sebelah kiri tolong ditulisi catatan. Di situ ada tempat catatan ya. Mungkin pengamat itu ada hal yang perlu dicatat di situ, ya catat, ya ada catatan. Itu ya Bu Ella. Iya, Pak. Jadi kalau saya bandingkan dengan kemarin itu sudah ada kemajuan, terutama pada pengelolaan implementasi strategi dan pemanfaatan waktu, lalu media tadi. Tapi tolong ditambahilah media PPT. Media PPT itu untuk memberikan alasan atau rasionalisasi strategi kan. Rasionalisasi itu kan maksudnya itu kan gini, itu kan bahasa teknis itu ya, rasionalisasi itu. Kalau muridnya nggak ngerti itu ya. Jadi rasionalisasi strategi itu bahasa teknis. Maksudnya itu guru BK menjelaskan kepada konseli alasan menggunakan strategi. Kan itu ya, maksudnya itu. Itu diperkuat dengan PPT gitu loh. Lah PPT itu isinya ilustrasi atau ya opo kan ya. Jangan tulisan melulu gitu loh ya. Kan gitu ya. Ada gambar, ada tulisan, nanti dijelaskan. Sehingga pada waktu menjelaskan rasionalisasi alasan penggunaan strategi itu ada tambahan waktu. Karena tadi kan masih ada waktu sekitar 5 menit ya Bu Ella ya. Itu Bu Ella ya. Itu kan gitu. Jadi ini tolong nanti kalau pada waktu membuat rekaman video karena alokasi waktunya kan 50 menit. Ini kalau Anda tidak betul-betul mencoba-coba dulu
gladi bersih, gladi kotor, gladi kotor, gladi bersih, kan itu ya istilahnya itu. Ya, maksudnya kan latihan, ya. Sehingga dilihat dari kontennya pas, dilihat dari alokasi waktunya juga pas, gitu ya. Kan itu. Mudah-mudahan nanti lebih baik lagi lah. Tapi saya yakin bahwa Anda itu punya kemampuan, ya. Ini harus diamalkan. Konseling itu dilaksanakan di sekolah, jangan dikantongi, jangan disimpan. Beri layanan konseling. Ini adalah program utama Anda. Tunjukkan bahwa Anda mengkonseling, ya. Kan gitu. Apalagi kalau sekolah sudah memfasilitasi ruangannya, gitu ya. Kalau ada ruangan khusus konseling malah bagus. Hebat kalau ada begitu. Ya diperjuangkan lah. Apalagi sekolah negeri, nggak ada alasan nggak punya itu. Itu sudah menggunakan uang pajak, masuk nggak bisa membuat ruangan. Ya kalau sekolah swasta, seperti apa itu seperti ayam kampung, ceker-ceker cari uang untuk biaya penyelenggaraan. Tapi kalau sekolah negeri kan sudah disiapkan oleh APBN, mestinya kan lebih gampang ya dibandingkan dengan sekolah swasta gitu. Mestinya begitu, tinggal bagaimana kapasitas Anda untuk meyakinkan kepala sekolah, ya kan? Nah ini sehingga Anda harus bisa memberikan penjelasan, klarifikasi kepada kepala sekolah dan tunjukkan prestasi Anda ya. Tidak hanya ngomong doang, tapi juga ditunjukkan prestasi Anda. Terima kasih, silakan Bu Ana. Jadi komentar saya oke. Cuma waktunya tadi implementasi strategi perlu ditambah, lalu asesmennya perlu ditonjolkan, Bu Ella. Asesmennya, asesmen wawancara asesmen, maksud saya ya, itu tolong tonjolkan, ya tanya, ya apa perasaan Anda, perasaan konseling setelah konseling seperti apa, gitu tanyakan begitu ya, kan gitu ya, supaya konseling memberikan ungkapan-ungkapan yang sifatnya emosional, ya emosinya gitu untuk diungkapkan, gitu ya. Itu saya kira yang perlu ditonjolkan di samping meringkas, menyimpulkan sebelum mengakhiri tadi ya, itu juga perlu ditonjolkan karena menyimpulkan itu kan endingnya, akhirnya kan seperti itu. Lalu sebelum mengakhiri kan mungkin ada hal-hal yang menjadi apa namanya itu janjian kapan lagi konseling dilanjutkan atau sudah cukup atau ya apa kan gitu ya, kan gitu. Kalau konseling sungguhan kan nggak mungkin cukup satu kali, berkali-kali. Nah, sehingga perlu apa itu ada janjian kapan lagi konseling dilakukan, ya kan? Sehingga ada tindak lanjutnya jelas dan tercatat. Oh tanggal ini dilanjutkan lagi dan sebagainya. Terima kasih Bu Ella. Selanjutnya bawahnya Bu Ella ya. Bawahnya Bu Ella itu kalau di WA kemarin, bukanya WA-nya ya. 1, 2, 3, 4, Bu Ella 5. Ini siapa ini? Bawahnya Bu Ella itu, bentar. Saya bukakan. Oh, Bu Ana, mau ke Bu Ana? Sambil saya download bawahnya Bu Ella. Iya, Bapak. Jadi tolong Bu Ana mungkin ada komentar ya. Ya, sedikit Bawahnya saja. Bu Ella itu Pak siapa ini? Nama konseli Hamid. Ya apa sih? Oh, gak ada namanya ini, Lek. Saya Pak, Bu Kartika Pak. Oh, ini Bu Kartika. Oh, alah, gak diberi nama ini. Ya, Bu Ana, silakan Bu Ana memberikan komentar dulu. Ini sedikit saja, nggih, Bapak. Bu Ella, nggih, sudah good nggih, sudah good. Ini medianya YouTube sama apa? Sementara YouTube saja, Bu. Oh, YouTube aja, itu tadi sudah diputar. Iya sih, kalau harapan saya Bu Ella sudah belajar dari yang kemarin, setelah ini semuanya bagus-bagus, lebih bagus lagi dari kemarin, gitu nggih. Sudah berproses